Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Prediksi Jumlah Produksi Garam Menggunakan Metode Long Short Term Memory atau LSTM. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NPM 20190201000031. Bapak Miftahul Walid MKom selaku pembimbing pertama saya dan Bapak Dr. Hazairi MT selaku dosen pembimbing kedua saya. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Latar belakang masalah. Pemerintah menetapkan sejak tahun 2020 lalu bahwa target produksi garam harus mencapai 3 ton, sedangkan produksi garam di setiap tahunnya selalu menurun. Oleh karena itu, banyak produksi garam dapat diprediksi dengan menggunakan metode long short term memory atau LSTM, sehingga informasi yang lebih akurat dapat membantu produsen dalam perencanaan produksi pada tahun berikutnya. Selanjutnya, posisi penelitian. Penelitian yang pertama berjudul Perbandingan Metode Exponential Smoothing dan Moving Average pada peramalan jumlah produksi garam di Madura. Penelitian ini menggunakan metode exponential smoothing dan metode moving average untuk memprediksi produksi garam. Penelitian kedua berjudul Peramalan Produksi Pertanian Menggunakan Metode Long Short Term Memory. Pada penelitian ini, metode long short term memory digunakan untuk meramal produksi pertanian. Yang ketiga berjudul Metode Adaptive Neurophagy Inference System pada aplikasi sistem cerdas pendugaan produksi garam. Pada penelitian ini, pendugaan produksi garam menggunakan aplikasi sistem cerdas pendugaan produksi garam dengan metode ANFIS. Selanjutnya, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, mengimplementasikan metode long short term memory atau LSTM untuk memprediksi jumlah produksi garam. Yang kedua, mencari nilai akurasi dengan metode long short term memory untuk memprediksi jumlah produksi garam. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, data yang digunakan merupakan data produksi garam, data hasil produksi garam yang diperoleh di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumeneb, serta data cuaca yang diperoleh di BMKG Sumeneb. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara, dan literatur jurnal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis dataset. Data hasil produksi garam dan data cuaca yang digunakan adalah dari bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2022. Variabel yang digunakan adalah rainfall, temperatur, humidity, wind velocity, dan hasil produksi garam dengan satuan ton. Selanjutnya, split data. Data yang telah ada akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Pada penelitian ini akan menggunakan dua komposisi. Komposisi pertama yaitu 80% banding 20%, serta komposisi 90% banding 10%. Selanjutnya, normalisasi data. Normalisasi data ini merupakan proses merubah data aktual menjadi data dengan range interval 0 hingga 1, sehingga data sudah siap untuk diproses. Pada penelitian ini menggunakan min-max scaler.
Selanjutnya, pemodelan metode. Metode LSTM ini digunakan dengan menggunakan hidden layer sebanyak 3 dengan jumlah perseptron masing-masing sebanyak 32 dan output 1. Masing-masing menggunakan optimizer Adam dan fungsi aktivasi tanha. Selanjutnya, denormalisasi data. Denormalisasi data ini merupakan merubah data yang telah dinormalisasi sebelumnya menjadi data aktual kembali. Selanjutnya, hasil prediksi. Hasil prediksi ini akan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada layar. Di sebelah kiri ada komposisi 80% banding 20% dan di sebelah kanan ada komposisi data 90% banding 10%. Selanjutnya, evaluasi model. Pada penelitian ini, untuk mengevaluasi model yang telah digunakan, menggunakan RMSE, yaitu Root Mean Square Error, dan MAE, Mean Absolute Error, seperti yang tertera pada tabel yang ada di layar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, metode LSTM untuk memprediksi jumlah produksi garam berikut merupakan kesimpulan yang dihasilkan. Yang pertama, prediksi jumlah produksi garam menggunakan metode long short-term memory berhasil digunakan. Yang kedua, pada penelitian ini menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik terdapat pada pembagian data 80% banding 20%, yaitu sebesar 60%, dengan nilai RMSE sebesar 0,135 dan nilai MAE sebesar 0,0897. Untuk perbandingan data 90% banding 10%, diperoleh hasil akurasi sebesar 37,5% dengan nilai RMSE sebesar 0,1847 dan MAE sebesar 0,1697. Saran pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan data sebanyak 72 data, sehingga perlu adanya penambahan data sehingga metode long short-term memory atau LSTM dapat melakukan banyak training dan diharapkan akan menghasilkan akurasi yang lebih maksimal. Terakhir, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.